Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munisa Syahendri dengan NIM 2311069006 dari program studi D4 Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL Manajemen Rekayasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Nah, kembali lagi bersama video Munisa. Kali ini yaitunya dalam pengerjaan tugas kedua, pengadaan barang atau jasa dan strategi tender dengan dosen pengampu Bapak Dharma Hendra. Pada tugas kali ini yaitu tentang Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitunya tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya, pertama yaitu Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini mengatur tentang pengadaan barang atau jasa, khususnya pengadaan barang dan jasa merupakan regulasi yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Nah, regulasi semacam ini merinci prosedur, ketentuan, persyaratan, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang harus diikuti oleh instansi pemerintah atau entitas yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Nah, untuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 ini bisa teman-teman akses melalui platform Google dan sejenisnya. Nah, inilah Perpres tersebut yang dimana sebagaimana kita tahu mengatur tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, Perpres ini mencakup beberapa pasal di mana telah mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Nah, ini ada lebih kurang 55 halaman di mana di sini telah mencakup semua peraturan terbaru pada pasal 12 tahun nomor 12 tahun 2021 yang mencakup beberapa pasal di dalamnya. Selanjutnya, Perpres ini sebagaimana kita tahu merupakan perubahan dari Perpres sebelumnya yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, tujuan dari mana Perpres ini melakukan perubahan yang mana untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Perubahan ini melibatkan penyesuaian aturan, penambahan prosedur baru, bahkan pembaruan dalam teknologi yang digunakan untuk memudahkan proses pengadaan tersebut. Nah, berdasarkan peraturan Presiden ini nomor 16 tahun 2018 dan juga Perpres nomor 12 tahun 2021, LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah telah mencakupnya dalam matriks yang bisa kita lihat pada slide ini. Nah, di mana LKPP ini telah mencakup matriks perubahannya terkait perubahan pada Perpres sebelumnya atau nomor 18 tahun 2018, nomor 16 tahun 2018 dan juga Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, di mana pada pasal atau Perpres sebelumnya itu melakukan perubahan, adanya penyisipan, adanya penghapusan, dan ada yang ditambahkan pada Perpres terbaru. Nah, perubahan ini terjadi pada beberapa pasal, yaitunya beberapa pasal dalam Perpres tersebut yang mengalami perubahan bisa kita lihat pada gambar ini. Mungkin untuk pengetahuan lebih lanjut terkait apa saja yang diubah, apa saja yang disisipkan, dan apa saja yang dihapus, bisa teman-teman akses di Google tentunya. Nah, untuk matriks ini merupakan salah satu referensi materi dari dosen pengampu mata kuliah ini, yaitunya Bapak Dharma Hendra.
Nah, kembali kita kepada yang tadi. Nah, Perpres ini tentunya mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, juga ini ada dari Dr. Hendrar Prihadi SEMM, referensi juga dari dosen pengampu mata kuliah ini. Bisa kita lihat terkait perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perpres sebelumnya ke Perpres yang sekarang. Nah, itu ada ini terkait departing tidak termasuk dalam metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang diatur dalam Perpres PBJ pemerintah. Ini yang PBJ pemerintah sebelumnya pada Perpres nomor 16 dan ini pada Perpres 12 tahun 2021 yang telah direvisi. Nah, ada juga yang lainnya tentang penyederhanaan unsur penilaian teknis jasa konsultasi konstruksi, penyederhanaan unsur penilaian teknis jasa konsultasi konstruksi, dan sejenisnya yang telah mengalami perubahan, penyisipan ataupun penghapusan dari Perpres sebelumnya menjadi Perpres nomor 12 tahun 2021. Selanjutnya, nah inti penyampaian daripada presentasi ini sendiri yaitu tentang hal-hal penting apa saja yang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa memiliki beberapa poin. Nah, beberapa hal penting itu diantaranya yang pertama, pengertian dan ruang lingkup. Perpres ini menjelaskan definisi pengadaan barang jasa dan mencakup berbagai aspek seperti pengaturan pengadaan dalam negeri, pengadaan barang jasa dari luar negeri, serta pengadaan elektronik. Kedua, prinsip-prinsip pengadaan. Pada Perpres ini dimuat prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam proses pengadaan, seperti prinsip efisiensi, prinsip transparansi. Nah, prinsip-prinsip seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, keterbukaan, dan penghindaran konflik kepentingan. Nah, itu adalah beberapa prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 ini. Selanjutnya, penyedia barang atau jasa. Nah, pada Perpres ini juga disebutkan persyaratan untuk menjadi penyedia barang atau jasa dalam proses pengadaan, termasuk persyaratan administratif, teknis, keuangan, dan legal. Nah, jadi di sini telah disebutkan persyaratan baik itu administratif, teknis, keuangan, dan legal yang harus penyedia barang atau jasa miliki dalam penyedia barang jasa. Yang keempat ada proses lelang. Perpres ini mengatur tahapan-tahapan dalam proses lelang, mulai dari persiapan dokumen pengadaan, pengumuman lelang, pendaftaran peserta, evaluasi penawaran, hingga pemilihan pemenang lelang. Hingga di sini pada Perpres ini mulai dari persiapan dokumen sampai pemenang lelang itu telah diatur dalam Perpres ini. Yang kelima ada kualifikasi dan evaluasi peserta. Nah, pada kualifikasi dan evaluasi peserta itu, Perpres ini juga menetapkan kriteria kualifikasi peserta lelang dan prosedur evaluasi penawaran yang harus diikuti dalam proses pengadaan. Jadi, dalam mengikuti proses lelang, ada prosedur evaluasi penawaran dan itu harus diikuti dalam proses pengadaan tersebut. Yang keenam ada pelaksanaan kontrak. Pada Perpres ini diatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Jadi dalam Perpres ini juga dilakukan pengawasan dan evaluasi terkait mekanisme pengawasan pada kesesuaian dengan peraturan yang berlaku antara kontrak tersebut. Dan yang terakhir, Monisa menyimpulkan bahwa dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 ini terakhir ada penyelesaian sengketa. Nah, Perpres ini menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam proses pengadaan barang atau jasa. Nah, yang namanya
proses pengadaan barang jasa ini mungkin saja ada suatu kendala ataupun hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan terjadi, maka adanya proses penyelesaian sengketa. Sehingga dalam Perpres ini juga diatur bagaimana penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga ditetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, itulah 8 poin penting yang Monisa cakup terkait Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Mungkin sekian penyampaian terkait Perpres nomor 12 tahun 2021 ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa Perpres nomor 12 tahun 2021 ini merupakan perubahan daripada Perpres nomor 16 tahun 2018. Di mana perubahan yang terjadi ini tidak lain dan tidak bukan untuk perubahan yang lebih baik yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia. Nah, mungkin penyampaian beberapa poin penting ini masih belum sempurna dikarenakan keterbatasan mungkin pengetahuan tentang undang-undang ini dan juga dalam meresume undang-undang ini. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait poin-poin penting dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, di mana sebelumnya telah mengalami perubahan seperti yang kita tahu dari undang-undang sebelumnya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga untuk tugas-tugas kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.